Penyidik Polda Metro Jaya belum menjadwal gelar perkara khusus untuk kasus tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan penyidik Polda Metro Jaya saat ini penyidik masih berkoordinasi dengan pengawas penyidikan Wasigen untuk pelaksanaan gelar perkara khusus kasus tersebut. Saat ini penyidik masih koordinasi dengan Wasigen untuk gelar perkara khusus, kata Kombes Budi di Mapolda Metro Jaya, Selasa 25 November 2025. Dalam waktu dekat, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap 5 tersangka klaster pertama diantaranya Egy Sujana, Kurnia Trirohyani, Damai Harilubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilar. Masih diagendakan, ucapnya. Agenda juga mencakup pemeriksaan saksi dan ahli yang diajukan tersangka Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Hosinuddin menyatakan pihaknya kembali mengajukan gelar perkara khusus kepada bagian Wasidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Gelar perkara khusus pernah diajukan pada 21 Juli tahun 2025 saat Roy Suryo CS masih berstatus saksi di Polda Metro Jaya. Kami juga kembali mengirimkan permohonan gelar perkara khusus yang hari ini kami serahkan kembali ke Wasidik, ucapnya. Di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Hosinuddin menyinggung gelar perkara khusus di Bareskrim Polri, yang mana saat itu penyelidikannya. Sebaliknya penanganan kasus di Polda Metro Jaya, penyelidikannya ditingkatkan menjadi penyidikan. Di Polda Metro Jaya tidak dilakukan gelar perkara khusus, ucapnya. Hosinuddin mendorong agar dilakukan gelar perkara khusus terkait kasus yang dilaporkan Jokowi di Polda Metro Jaya. Hal ini sejalan dengan semangat wacana perbaikan institusi Polri. Sebagaimana sudah dilakukan oleh Mabes Polri pada Dumas, yang dilakukan oleh Tituga, katanya. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menjelaskan alasan pihaknya menyembunyikan 9 informasi dalam salinan ijazah kelulusan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi dari Universitas Gadjah Mada UGM. Diketahui pengamat kebijakan publik Bona Tuasilalahi mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Pusat atau KIP karena KPU dinilai menyembunyikan informasi publik. 9 hal yang disembunyikan KPU RI dalam salinan ijazah Jokowi adalah nomor ijazah, nomor induk mahasiswa, tanggal lahir, tempat lahir, tanda tangan pejabat legalisir, tanggal dilegalisir, tanda tangan Rektor UGM, dan tanda tangan Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Perwakilan KPU yang hadir dalam sidang menyampaikan lembaganya sebagai badan publik mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melindungi data pribadi. Oleh karena itu, kami mempedomani dalam undang-undang, misalnya kayak administrasi kependudukan. Jadi menurut kami, tanda tangan dan nomor-nomor yang disebutkan 9 item tadi memang kami hitamkan, ujar perwakilan KPU dalam sidang sengketa informasi publik yang digelar KIP dikutip dari tayangan Kompas TV, Senin 24 November 2025. Ketua Majelis Sidang kemudian bertanya apa alasan KPU RI menyembunyikan atau mengaburkan 9 informasi dari salinan ijazah Jokowi. Sebab penyembunyian 9 informasi tersebut bisa saja merupakan bentuk pengecualian terhadap ijazah Jokowi. Jadi kan Anda menghitamkan, oke, Anda beralasan bahwa itu melindungi data pribadi dan lain-lain gitu kan? Berarti kan Anda mengecualikan, betul? Tanya Ketua Majelis Sidang. Perwakilan KPU RI kemudian menjawab bahwa salinan ijazah Jokowi merupakan dokumen publik yang terbuka, tetapi informasi yang ditampilkan terbatas. Terbatas yang kami maksud adalah ada bagian-bagian tertentu yang itu merupakan data pribadi. Oleh karena itu kita hitamkan, ujar perwakilan KPU RI. Ketua Majelis Sidang KPI pun memutuskan agar KPU RI melakukan uji konsekuensi dan diberi waktu 1 minggu. Nanti pada persidangan berikutnya ada bahwa itu hasil uji konsekuensinya, beserta bukti-buktinya, alat buktinya, sekaligus juga Anda bawa salinan dokumen yang memuat informasi yang dikecualikan itu, ujar Ketua Majelis Sidang. Polda Metro Jaya mengungkap alasan melakukan pencekalan terhadap pakar telematika, Roy Suryo dan 7 tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7, Joko Widodo Jokowi lainnya ke luar negeri. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan,
Hal itu dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan yang dilakukan. Proses pencekalan ini adalah untuk mempermudah proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Jadi, untuk mempermudah sehingga dilakukan pencekalan, kata Budi dalam keterangannya, Sabtu 22 November 2025. Saat ini, kata Budi, proses penyidikan masih terus berjalan. Terakhir, kubu Roy Suryo juga mengajukan saksi meringankan dalam kasus tersebut. Dalam hal ini, kepolisian profesional dan independen dalam penanganan kasus tersangka RSYS. Kita menangani perkara berdasarkan laporan polisi yang diterima oleh pihak kepolisian, tuturnya. Adapun pencekalan dilakukan selama 20 hari, mulai 8 sampai 27 November tahun 2025. Namun, nantinya pencekalan itu bisa ditambah masa waktunya hingga 60 hari, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Roy Suryo menanggapi santai soal dirinya dicekal ke luar negeri dalam kasus tersebut. Ya saya sih senyum saja yang menjawab adanya statement bahwa kami itu dicekal nggak apa-apa, toh udah selesai udah pulang dari Sydney, Australia dan bahan-bahan semuanya sudah komplit. Untuk pembuatan buku white paper itu semuanya sudah komplit. Ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis 20 November 2025. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu juga mengaku tidak khawatir dicekal oleh aparat penegak hukum. Menurutnya tidak alasan mendesak untuk lawatan ke luar negeri. Gak perlu lagi ke luar negeri, Rick. Kalau ke Singapura, gak usahlah Singapura kampus abal-abal kayak gitu, hanya kampus ke-46 dari 55 di Singapura, dan itu kampus swasta, jadi gak perlulah. Tuturnya, meski dicekal, Roy menyebut dirinya tetap bisa menjalankan aktivitas. Saya sih senyum saja menyambut statement bahwa dicekal, toh itu bukan tahanan kota, jadi hanya tahanan yang tidak boleh keluar dari negara, tukasnya. Roy Suryo merespon secara santai pencekalan dirinya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu mengaku tidak mempersoalkan keputusan pencekalan dirinya. Ya saya sih senyum saja ya menjawab adanya statement bahwa kami itu dicekal. Nggak apa-apa, tutur Roy dalam keterangannya, Kamis 20 November 2025. Roy menjelaskan ia telah kembali dari Sydney, Australia sebelum pencekalan tersebut diberlakukan. Menurutnya, seluruh bahan yang dibutuhkan untuk penyusunan buku black paper terkait polemik ijazah sudah lengkap, sehingga ia tidak lagi perlu melakukan perjalanan ke luar negeri. Toh dah selesai, sudah pulang dari Sydney, Australia, dan bahan-bahan semuanya sudah komplit untuk pembuatan buku black paper itu, semuanya sudah komplit. Nggak perlu lagi kalau ke Singapura, tuturnya. Ia juga menyinggung soal kampus di Singapura yang disebut-sebut dalam polemik tersebut. Nggak usahlah Singapura kampus abal-abal kayak gitu, hanya kampus ke-46 dari 55 di Singapura. Dan itu kampus swasta, jadi nggak perlulah dia, lanjut Roy. Roy menegaskan walau dicekal, status tersebut tidak berarti dirinya menjadi tahanan kota. Ia menuturkan pembatasan hanya berlaku untuk perjalanan ke luar negeri, sedangkan aktivitas di dalam negeri tetap dapat dilakukan seperti biasa. Jadi sekali lagi saya sih senyum saja menyambut statement bahwa dicekal. Toh itu bukan tahanan kota, jadi hanya yang tidak boleh keluar dari negara, ucap dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.